Oke, halo teman-teman. Di video ini saya akan memberitahukan pengalaman saya menggunakan Fubu Drag Q selama kurang lebih 2 mingguan ya. Oke. Dan sebelum saya mulai, jadi sebelumnya di box Fubu itu yang kalian dapatkan itu koil 0,5 dan koil 1,2. Sementara yang saya review kali ini saya memakai koil yang 1 ohm. Jadi sebelumnya saya beli koil terpisah ya yang 1 ohm. Jadi entah kenapa pas baru beli saya penasaran sama koil yang 1 ohm. Jadi koil yang 0,5 sama 1,2 ohm belum pernah saya coba sama sekali. Saya menggunakan koil yang 1 ohm. Oke. Dan sedikit info ya, ternyata koilnya Drag Q ini tuh pas saya baca di websitenya Fubu itu sama dengan koilnya Argus Pot ya, Argus B1 atau Argus Pot. Nah, itu ternyata sama, dia pakai basicnya itu Ito coil ya. Jadi menurut saya apakah rasanya akan sama ya? Sebelumnya saya dulu pernah coba Argus Pot, cuman sudah lama dan menurut saya enak Argus Pot, dan saya baru menggunakan ini Drag Q. Jadi seperti apa rasanya? Oke, sekarang kita bahas aja. Oke, untuk varian yang saya review kali ini saya menggunakan koil yang 1 ohm. Dan pertama kita bahas langsung aja ya soal rasa aja ya, buat kalian yang penasaran. Oke, menurut saya rasanya di sini koil yang 1 ohm, di sini saya coba pakai liquid ala carte ya, yang salt nic 25 mg, PCVC 5050 yang 15 mili. Dan sama saya juga review pakai ala carte yang hitam ya, hitam 1 merah 1. Jadi karena saya beli koil 1 ohm nya 2 biji, jadi saya coba satu-satu dan menurut saya rasanya di sini bisa dibilang enak. Oke, kita bahas dari poin utamanya. Menurut saya yang paling utama di sini tuh koilnya itu manis ya, bisa dibilang itu cenderung manis ya koilnya itu, kalau menurut saya ya manis. Terus yang kedua itu ningkatin throat hit ya, menurut saya koilnya di sini tuh ningkatin throat hit menurut saya. Jadi dia hanya itu agak naik ya. Sebelumnya saya dulu juga pernah coba ala carte merah di pot yang lain dan manisnya segitu, terus dia hanya segitu. Pas saya coba di sini ternyata manisnya itu agak naik, terus throat hitnya juga naik juga. Jadi menurut saya flavornya di sini tuh manis dan ningkatin throat hit ya. Untuk rasa utamanya di sini saya pakai yang apa namanya di sini tuh apa ya? Strawberry pound cake kalau nggak salah, biskuit strawberry atau apa gitu. Ini menurut saya stroberinya muncul, rasanya flavornya muncul, menurut saya muncul yang nggak apa namanya, nggak tebel banget, nggak tipis banget ya, sedengan lah, sedengan ya, namanya pot ya kan. Kalau kalian mau yang tebel banget pakai mod lah, RDA gitu. Jadi potnya menurut saya rasanya ya segini-gini aja gitu untuk pot ya, rasanya ya begitu aja. Terus manis ya, karena memang saya basicnya pecinta manis, menurut saya suka sih gitu, manis. Dan juga throat hit ya, throat hit juga saya lumayan suka. Walaupun saya bukan pecinta throat hit yang ganas gitu, enggak ya, saya sukanya throat hit yang sedang-sedang aja, dan menurut saya di sini sedang ya, menurut saya di sini sedang. Saya sudah menggunakan ini selama 2 minggu dan menurut saya lumayan lah. Oke, itu untuk flavornya. Dan untuk ketahanan koil ya, ketahanan koil di sini itu saya sudah pakai, mohon maaf ralat, bukan 2 minggu ya, tapi 20 hari ya, kurang lebih 20 harian. 20 harian untuk ketahanan koil itu saya merasakan di hari ke 10 itu rasanya sudah mulai berkurang menurut saya. Jadi rasanya itu bisa dibilang sudah nggak seperti awal-awal gitu. Saya kira saya terkena chain vape ya, pas saya minum air putih, minum kopi gini-gini, ternyata rasanya memang menurut saya sudah mulai nggak enak lah menurut saya ya. Mungkin masih layak, cuman menurut saya nggak terlalu suka. Jadi karena saya juga punya koil 1 ohm yang lain, koil pengganti ya, saya ganti aja gitu. Berhubung juga dalam
waktu 10 hari itu liquid saya 15 mili ini bisa habis juga. Jadi saya ganti coil juga, ganti liquid juga. Jadi menurut saya ketahanan koilnya di sini tuh bisa dibilang ya 10 harian lah. 10 hari baru rasanya sudah mulai nggak enak ya menurut saya gitu. Sudah mulai nggak kayak awal-awal lah gitu. Saya menggunakan liquid ini ya, ala Carte series ini. Mungkin teman-teman pakai liquid yang lain saya juga nggak tahu, cuman saya pakai kedua liquid ini 10 harian lah gitu. Sama PCVC-nya juga 50-50. Jadi apa namanya, saya setiap 10 hari itu ganti koil gitu sih, itu kalau saya. Terus apa lagi di sini, oh ya, menurut saya pot ini tuh saya sudah pernah coba pot yang lain, dan menurut saya di pot ini tuh bisa dibilang nguras liquid banget ya gitu. Kayak menurut saya itu saya biasanya pakai 15 milian ini tuh bisa tahan sampai ya kurang lebih 15 sampai 17 hari lah saya pakai pot-pot yang lain. Tapi pas saya pakai di pot ini 10 hari aja 15 mili sudah habis gitu. Saya pemakaian wajar ya, sama kayak pot-pot saya sebelumnya, saya juga pakai wajar seperti biasa lah kayak orang-orang yang ngepot. Dan menurut saya ya sini apa namanya, koilnya ini kayak lebih nyedot liquid banyak gitu loh. Itu kalau menurut saya ya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, kalau sudah pernah coba ini bisa di-share di kolom komentar ya. Menurut saya ini tuh nyedot liquid banyak ya gitu. Dan ngomong-ngomong soal liquid yang di tank ini, untuk pot ini apakah leaking? Jawabannya sih ya rembes-rembes doang ya. Biasanya itu saya kalau ngedrip full itu tiba-tiba rembes gitu, cuman apa namanya, nggak banyak sampai banjir gitu nggak sih, cuman tipis-tipis aja. Jadi ya hanya tinggal bersihin dalamnya aja tipis-tipis, sama di bagian airflow nya ini samping. Menurut saya cuman itu aja sih, jadi nggak jadi kendala lah, walaupun ya bisa dibilang dia nggak anti leaking banget, nggak ya, cuman rembes-rembes dikit ya. Menurut saya oke lah, masih wajar lah gitu, asalkan nggak rembes banget sampai banjir kan nggak sih, kalau gitu nggak. Iya apa namanya, terus yang lainnya ya. Oke, jadi menurut kalian, buat kalian yang bingung ya, sebenarnya Vopo Drag Q ini tuh ada pengaturan airflow-nya di sini. Airflow-nya itu juga mengatur watt juga ya. Jadi buat kalian yang bingung, biasanya itu di sini kan nggak ada indikator wattnya main berapa watt gitu. Jadi di sini tuh lebih ke arah kalau kalian airflow-nya adjust segini, nanti dia akan nyesuaiin wattnya gitu. Cuman saya nggak terlalu suka dengan settingan watt basicnya Vopo ini, basicnya dari pabrikannya ini, karena menurut saya kurang ya. Saya biasanya kalau pakai airflow segini ya, airflow segini di setelan standarnya Vopo itu menurut saya powernya kurang. Kadang liquidnya itu kayak meletup gitu loh, kayak kurang watt, kurang power gitu loh. Jadi menurut saya settingan Vopo ini kurang pas ya buat saya ya. Jadi saya akhirnya ngatur manual ya. Jadi cara ngatur manualnya tuh semisal kalian tinggal adjust saja, di sini ada apa namanya titiknya. Kalian pengen airflow segimana, semisal kalian pengen airflow segini, terus dengan mohon maaf ya, saya ulang sekali lagi. Semisal kalian ingin power ya, powernya seberapa, kalian ingin power segini ya, semisal di titik ini, tapi dengan airflow lebih sempit, kalian bisa tahan tombol powernya, terus kalian putar ke airflow yang kalian inginkan. Setelah itu kalian lepas lah. Jadi dia akan nyesuaiin wattnya sesuai yang kalian inginkan tadi, kalian setting ya. Jadi putar airflow-nya untuk mengatur wattnya. Setelah itu untuk mengatur airflow-nya kalian tahan sambil putar ya. Mohon maaf jatuh. Oke, masih aman lah ya. Ini 2 minggu nggak ada parit-parit ya saya pakai. Jadi apa namanya, di sini settingannya saya nyeting sendiri ya, tidak pakai settingan pabrikannya Vopo, karena menurut saya settingan pabrikan Vopo itu wah nggak enak lah.
saya lebih suka pakai settingan sendiri lah. Oke, menurut saya seperti itu. Dan terus untuk apa lagi di sini, baterai ya. Baterainya ini saya lupa ya, sekitar berapa ini, 1500 atau berapa ya, kalian cek aja lah sendirilah. Menurut saya baterainya di sini bisa dibilang dibuat seharian aman, oke. Dan untuk ngecasnya menurut saya lumayan cepat ya. Kalau nggak saya pernah lihat itu dia itu 10 watt ya, 10 watt untuk ngecasnya. Menurut saya sudah cukup lah untuk baterai kecil segini, cepet lah bisa dibilang gitu. Jadi menurut saya oke juga Putra Q ini. Dan apa namanya, kenapa untuk alasan kalian kenapa saya memilih pot ini, karena menurut saya sudah bosan ya dengan pot-pot yang simple pot yang kotak atau yang lonjong gitu. Saya sebenarnya tuh pengen main MTL-an ya, main mendel ya, MTL, cuman saya nggak mau ribet harus pakai coiling gitu, pakai kapasin gitu, saya nggak mau ribet. Akhirnya saya cari-cari nemu, akhirnya pilihan saya jatuh kepada Fubu Dragio ini ya, karena bisa kalian lihat desainnya ini sangat mentilers ya, dengan trip-tip yang mendel. Walaupun trip-tipnya tidak pakai 510 ya, ini trip-tip bawaan Fubu, tidak bisa dipakai trip-tip 510. Jadi menurut saya oke lah pot ini ya, menurut saya oke sih. Untuk kalian yang pengen minang pot ini ya, saya saranin ya boleh gitu ya, oke lah. Kalau kalian mau cari rasa, flavor, terus desain yang old school gitu, yang klasik ya, mewah gitu kan, kalian boleh lah pinang dia. Cuman kalau kalian pengen yang simple ya, pengen ribet atur-atur gini, tinggal tancepin terus vape ya, kalian cari yang lain ya. Saya karena memang sudah bosan dengan simple pot, saya akhirnya pindah ke ini sih. Jadi menurut saya di Fubu Dragio ini bisa dibilang oke lah, nggak mengecewakan sih. Yang penting sih itu sih, nggak mengecewakan. Jadi ya, atau buat kalian juga yang mau belajar MTL-an bisa pakai ini juga, bisa MTL atau RTL ya. Untuk yang coil 0,5 sama 1,2 nya saya belum bisa menilai karena belum saya coba, tapi karena saya baca di websitenya Fubu itu katanya coilnya sama pakai coilnya Argus pot ya, mungkin plus minus ya sama sih rasanya, walaupun beta di trip-trip aja ya, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian sharing kecil dari saya. Apabila kalian mau tanya silahkan tanya di komen aja ya, siapa tahu nanti saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya mohon maaf ya. Oke, sekian, see you.